Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali lewat siaran Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biring Kanaya, edisi Senin 5 Oktober 2020. Firman Tuhan akan menyapa kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, mari terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami di dalam tidur kami semalam. Hingga pagi ini ya Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami masing-masing dengan tubuh penuh keberkatan, kekuatan, kesehatan yang baik untuk menikmati hari baru karunia Tuhan. Mengawali rutinitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama saat ini boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami masing-masing dan dapat kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua. Berfirman-Nya ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Dari pembacaan kita pada saat ini diambil satu tema, yaitu batu penjuru. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini ada begitu banyak model bangunan rumah yang unik dan indah yang bisa kita lihat di luar sana. Dan tentunya memiliki rumah yang indah, kokoh, nyaman dan aman untuk ditempati adalah merupakan keinginan dan harapan banyak orang. Dan untuk mewujudkan hal demikian, tentunya di dalam membangun sebuah rumah harus ada dasar dan pondasi yang kuat. Dasar atau pondasi yang kuat adalah salah satu bagian yang sangat menentukan dalam ketahanan sebuah bangunan yang didirikan di atasnya. Kalau pondasinya tidak kuat, pasti mudah roboh jika diterpa badai, angin dan gempa. Oleh karena itu, hal terpenting yang dilakukan oleh seseorang agar bangunan rumah berdiri kokoh adalah meletakkan batu untuk dijadikan batu penjuru. Jika orang tidak menggunakan batu penjuru untuk bangunan atau rumah yang akan dibangun, dapat dipastikan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Petrus menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan siapakah Yesus. Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang diletakkan Allah di tengah-tengah umatnya sebagai pusat dari segala aspek kehidupan kita. Dia adalah batu yang menentukan arah kehidupan kita. Jika kita sungguh percaya kepadanya, kita dimampukan untuk menghadapi masalah yang ada. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita saat ini, banyak hal yang bisa membuat kita merasa gelisah, bisa membuat kita merasa khawatir dan tidak aman. Di luar sana ada begitu banyak kejahatan yang terjadi. Pembunuhan, perampokan, begal,
yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan terjadi krisis ekonomi, dan yang paling meresahkan kita sampai saat ini yaitu masih adanya pandemi COVID-19. Tentu keadaan seperti ini membuat kita merasa tidak aman, membuat kita merasa khawatir dan gelisah. Dan keadaan seperti ini dapat mengakibatkan hidup tidak semangat dan pada akhirnya bisa menimbulkan berbagai penyakit jasmani dan rohani. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang harus kita lakukan dan kita miliki agar kita tidak berada di dalam kekhawatiran, kita tidak berada di dalam kegelisahan dan ketakutan ketika diperhadapkan dengan situasi atau masalah yang rumit? Kita harus memiliki dasar yang kuat, dasar yang teguh, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan senantiasa mengandalkan Dia di dalam sepanjang kehidupan kita, maka kita akan dikuatkan sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini di dalam kondisi apapun, baik itu susah maupun senang. Percayalah kepada Yesus dan jadikanlah Dia menjadi dasar hidup kita. Maka kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut dan gelisah. Sebaliknya, kita tetap semangat dan berpengharapan di dalam Dia, walau berada di dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadikanlah seluruh aktivitas hidup kita berdasarkan iman kita kepada Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang indah yang Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, di dalam kami mendengarkan dan merenungkan akan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang baru saja kami dengarkan ini ya Tuhan boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami, sehingga dapat kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua. Bapa di dalam kerajaan sorga, berikan kepada kami semua kekuatan, kesehatan, hikmat dan sukacita, agar di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan, kami dapat melaluinya dengan baik dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami pun berdoa buat anak-anak-Mu di jemaat Landraki Biring Kanaya. Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua, di tengah-tengah kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di jemaat Landraki Biring Kanaya ini. Engkau memberkati rumah tangga mereka masing-masing. Engkau memberkati anak-anak mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pun kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, yang Engkau datang sebagai dokter yang tiada kelihatan. Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit. Engkau memberkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang dikonsumsinya. Biar lewat dari semuanya itu, saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam kelemahan tubuh boleh disembuhkan oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati keluarga yang senantiasa setia di dalam menjaga dan merawat akan saudara-saudara kami yang lemah ini ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pun kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berada di dalam duka cita. Tuhan, kiranya Engkau menghiburkan mereka, memberikan kepada mereka ketabahan di dalam menghadapi duka cita yang mereka hadapi ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga,
Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya, di tengah-tengah melayani anak-anak Tuhan di Jemaat Landraki Biring Kanaya. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kepada kedua hamba-Mu ini kekuatan, kesehatan, hikmat, dan sukacita, agar mereka boleh mengangkat tugas pelayanan mereka dengan baik. Berkati anak-anak karunia Tuhan yang Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pun kami berdoa buat pemerintah negara kami, dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh memerintah negara kami ini dengan penuh sukacita. Bapa di dalam kerajaan surga, ini kami yang datang berdoa kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru pelepas dosa kami yang hidup. Kami sudah datang berdoa kepada Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat selalu.